diusir sama supir lo. Suruh turun lo. Bukan supir aja lo. Gunung juga disuruh kita berhenti, suruh turun. Ayolah Tante Yeni, nggak apa-apa. Kita kan lagi kebersamaan, bukan lagi paduan suara ya Tante Yanti ya. Iya, betul sekali. Wah, pemandangannya indah nih. Ya, rasanya gunung menyambut kita ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di tujuan. Yeay! Selamat datang Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di tempat tujuan. Pokoknya minggu ini kita nggak ada tekanan. Semuanya hening, rileks, refleksi, istirahat, dan sukacita. Oke? Sukacita. Apakah gunung bisa membuat kita sukacita? Lihat aja nanti ya. Aku happy lihat pemandangan ini. Sukacita, apakah aku bisa merasakannya? Keenam sahabat itu tiba di tempat penginapan di pegunungan. Langkah kaki mereka berat karena harapan, tetapi hati mereka terasa hampa. Udara yang sejuk membawa keheningan, dan meskipun pemandangannya menakjubkan, masing-masing dari mereka merasakan jarak yang sunyi di dalam hati. Mereka membongkar barang bawaan, melakukan rutinitas, dan mulai berkumpul di sebuah ruangan seolah-olah menunggu kebahagiaan muncul dengan sendirinya. Bentar lagi sesi tarik kita akan dimulai. Silakan masuk, ya. Silakan masuk. Ada Pak David. Teman. Halo. Pada lagi ngapain? Kita akan memulai sesi sharing kita nih Pak. Silakan duduk Pak. Join kita aja. Boleh saya dengar kan? Boleh. Boleh. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Saya join ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai sesi sharing kita. Kita bersyukur ada Pak David ya yang hadir bersama kita. Nanti beliau akan membantu memberikan pencerahan buat sharing kita masing-masing, pergumulan kita menurut firman Tuhan. Oke, mungkin kita akan mulai dari Pak Hari dulu ya. Pak Hari bersedia untuk sharing, Pak? Iya, saya terakhir aja. Teman-teman silakan duluan. Oh, mau terakhir ya? Nggak apa-apa deh. Kalau gitu Tante Yanti, tante kita yang paling ceria. Siapa? Boleh sharingkan pergumulan apa yang ada dalam hati. Terkadang saya banyak tertawa, tetapi menyembunyikan sesuatu karena saya merasa kesepian hidup saya. Kesepian ya, Bu ya. Kalau Tante Endah? Aku terlalu begitu banyak melayani orang lain, tapi lupa melayani diri sendiri. Begitu. Kalau Pak Ferry sendiri bagaimana Pak Ferry? Ya, teman-teman kan tahu saya ini seorang penulis lagu, walaupun belum banyak karya saya. Tapi yang saya rasakan akhir-akhir ini, saya merasa hampa, kosong. Gak tahu seperti ada sesuatu itu. Mungkin saya ini perlu suasana baru, inspirasi baru. Kehilangan inspirasi Pak ya? Iya. Kalau Tante Yeni? Saya sih tadinya nggak kepengen kesini, tapi karena dipaksa sama Pak John Perry. Terima kasih, walaupun terpaksa, nanti pasti mendapatkan sesuatu ya Tante Yeni dari sesi kita ini. Nah Pak Hari nih katanya bersedia menjadi yang terakhir, silakan Pak Hari. Kalau saya rasanya belum menemukan kedamaian sampai saat sekarang. Banyak pergumulan kita ya, ada yang susah merasa damai, ada yang merasa kesepian, ada yang melayani diri orang lain tapi lupa mengurus diri sendiri, ada yang kehilangan inspirasi, dan ada yang tidak merasakan sukacita ya Tante Yeni ya. Bagaimana kalau kita mendengarkan arahan dari Pak David? Mungkin Pak David sebagai seorang hamba Tuhan bisa membagikan bagaimana sih kita supaya pergumulan kita terjawab menurut firman Tuhan itu bagaimana? Boleh ya Pak David ya? Kebetulan kan ada di sini. Boleh. Saya juga barusan mendapatkan sesuatu tadi setelah dengar dari masing-masing kesaksian dari teman-teman. Tapi satu hal yang pasti itu adalah dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi sebenarnya jadi orang Kristen, Allah ingin kita selalu sukacita. Sukacita itu nggak ada di dunia ini,
Sukacita itu nggak datang dari kita harus rame-rame, kita harus ada inspirasi dari luar, tapi sukacita itu datang dari dalam. Ya, sukacita itu adalah sesuatu yang Roh Kudus taruh di dalam hati orang percaya. Nah, di sini dikatakan lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan mungkin kita merasa kosong, mungkin kita merasa hampa, karena mungkin kita sedang jauh dari Tuhan. Marilah kita dekatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Dia adalah pemberi sukacita. Jadi sukacita itu bukan didapatkan dari kesempurnaan, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan fellowship sesama teman-teman, ya, dan bagaimana kita bisa jujur dengan diri sendiri. Ya, saya rasa fellowship kali ini adalah fellowship yang sangat baik, ya. Dan Jamina, terima kasih. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan tadi menjawab pergumulan kita semua ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita ya Pak Jo. Oke, kita memuji Tuhan. Haleluya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus akan kata saya. Oh, giranglah. Luar biasa ya tadi ya. Iya. Asik juga ya. Asik ya. Aku rasa apa yang aku cari, aku dapatkan di sini bukan jawaban, tapi kedamaian. Gimana bro? Damai. Ternyata bahagia itu tidak perlu ditunggu-tunggu. Kita memberi, kita sudah bahagia. Betul, biarpun kita nyanyi konyol-konyol, semuanya paling berbahagia ya. Benar, kita jadi lebih kompak, kita bersatu. Demikian Bapak Ibu, selesai sudah kebersamaan kita di tempat ini. Kebersamaan kita bukan soal gunung, bukan hanya soal pemandangan yang indah, tapi kita belajar banyak ya. Kita belajar tentang kebahagiaan, kedamaian sejati. Sampai jumpa kembali. Semoga kita selalu damai sejahtera, selalu sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye. Dalam lingkaran itu, mereka menemukan bahwa kebahagiaan tidak tersembunyi di tempat peristirahatan itu sendiri atau di kemegahan gunung, tetapi dari dalam dan dari tindakan sederhana untuk bersama, mendengarkan, tertawa, dan saling berbagi cerita. Apa yang dimulai sebagai kekosongan berubah menjadi kepenuhan, dan keenam sahabat itu menyadari bahwa sukacita sejati bukanlah tujuan sama sekali, tetapi ikatan yang telah mereka bawa selama ini di dalam Yesus Kristus yang merupakan sumber sukacita itu sendiri.